Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kalahkan jagoan catur asal India, Grandmaster asal Ukraina, Grandmaster Kirill Shevchenko berhasil menjadi juara di dalam turnamen Title Tuesday Blitz yang baru saja usai pada hari Selasa atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Oke, langsung saja kita ulas permainannya. Di sini Grandmaster Kirill Shevchenko menggunakan catur boh hitam dengan rating VD 2652 dan rating blitzchess.com 2987 menghadapi perlawanan Grandmaster asal India yang lagi kuat-kuatnya ya setelah menjuarai turnamen Tata Steel Challengers beberapa waktu lalu, yaitu Grandmaster Arjun Erigiasi dengan rating VD standar 2633 dan rating blitzchess.com 2912. Grandmaster Arjun Erigiasi memulai permainan dengan pion C4 yang merupakan pembukaan Inggris dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Kirill Shevchenko. Ini masuk ke dalam variasi pertahanan Hindia Anglo di dalam pembukaan Inggris. Kuda C3 dan pion G6, pion E4 dan pion D6 mencegah agar pion putih tidak masuk ya ke petak E5, pion D4 dan gajah G7, pion H3 dan rokade pendek oleh hitam, gajah E3 dan kuda C6, pion ancam kuda dan kuda pindah ke E5, pion ancam kuda dan kuda mundur ke petak D7 dan pion G4. Luar biasa ya manuver-manuver dari Grandmaster Arjun Erigiasi, dan sampai sejauh 9 langkah ini tidak ada koreksi dari analisa komputer. Jadi langkah dari putih ini benar-benar sempurna menurut analisa komputer, dan langkah dari putih ini menurut komputer menandakan bahwa plus 0,9. Artinya di sini secara posisi Grandmaster Arjun Erigiasi lebih unggul, tetapi memang resikonya pertahanannya berlubang. Jadi ada plus minus lah ya. Oke, kita lanjutkan. Pion C6 mengajak pertukaran pion dan gajah G2. Pion C pukul D5, pion C pukul D5, dan pion B5. Di sini bisa aja ada opsi kuda pukul pion. Tetapi di sini yang tidak mau dari putih adalah nanti hitam bisa benteng ke petak B8 misalkan saat kuda putih pindah, maka pion ini akan hilang dan hitam jadi lebih dominan di pertahanan putih. Itu yang tidak dimaui oleh pemain putih ya. Oke, kita lanjutkan. Kuda G menuju E2 dan pion ancam kuda. Kuda A4 dan gajah A6. Di sini menguasai petak diagonal A6 hingga F1. Sebenarnya di sini putih langsung rokade pendek juga bisa, tapi putih tidak mau. Putih lebih memilih kuda pindah ke petak D4. Jadi untuk sementara waktu raja putih tidak bisa rokade karena dibatasi petak diagonal F1 oleh gajah hitam. Menteri E8 dan kuda C6, pion E6 dan raja F2, pion E pukul D5 dan pion E pukul D5. Kuda skak di sini karena putih merasa gak enak ya posisinya, jadi gajah pukul kuda. Sebenarnya sayang sih ini, karena kan jelas ya, gajah putih ini dalam pembukaan Vincenzo itu selalu menjadi buah yang melindungi raja putih. Tetapi karena gajah pukul kuda, otomatis pertahanan dari putih menjadi lebih lowong. Dan juga menurut analisa komputer ini adalah langkah salah.
dengan gajah pukul kuda ini yang jelas membuat Kirill Shevchenko langsung unggul di dalam permainan ini. Menteri pukul gajah dan benteng C1. Benteng F menuju petak E8 mengancam gajah 2 kali dan menteri F3 mencoba untuk melindungi gajah. Kuda F6 dan benteng HKD1. Gajah B5 mengancam kedua kuda putih. Langkah yang sebenarnya cukup bagus, tapi ternyata salah ya menurut analisa komputer. Pion B3 dan pion H5. Pion ancam kuda dan kuda mundur ke D7. Kuda D4 dan gajah pukul kuda di petak A4. Pion pukul gajah dan kuda C5. Menteri pukul menteri, kuda pukul menteri dengan tempo skak, dan raja F3. Kuda C3 ancam benteng dan benteng D2. Kuda pukul D5 dan gajah F2. Kuda C3 dan kuda B5. Kuda E4 mengancam benteng dan gajah, dan benteng E2 mengancam kuda hitam 2 kali. Kuda pukul gajah dan raja pukul kuda. Pion D5 dan benteng D1 mengancam pion. Pion maju terus ke petak D4. Entah alasannya apa ini ya. Padahal jelas ini mengorbankan pion. Kuda pukul pion dan benteng C8. Kuda F3 dan benteng C4 mengincar pion. Raja G3 dan benteng C3. Nah, di sini posisi dari putih mulai tidak enak karena benteng hitam menguasai seluruh baris ketiga. Jadi di sini kuda putih dikontrol ya, tidak bisa berpindah, dan jelas ini keuntungan untuk hitam. Benteng D7 dan benteng A3 mengancam dua pion putih. Benteng B7 dan pion A5 melindungi pion hitam tersebut. Pion H4 ya, ini sebenarnya yang admin Trigen Catur agak kecewa ya dengan kalkulasi langkah Grandmaster Arjun Erigiasi. Admin Trigen Catur saat melihat analisa komputer benteng putih menuju petak E7 memang sama, admin Trigen Catur juga akan melakukan yang sama. Tapi mungkin di sini Grandmaster Arjun Erigiasi tidak melihat karena waktunya sudah mulai menipis. Sudah mulai tersisa sekitar 20 atau 30 detikan lagi. Benteng C8, pion F5, dan benteng ke petak C3. Ternyata menurut analisa komputer ini langkah yang salah ya. Walaupun ini sangat mendominasi, sangat membuat kuda putih kesulitan. Dan di sini menurut analisa komputer benteng skak bisa dilakukan. Mungkin di sini bisa ketemu langkah luar, oh iya bisa. Kalau ini benteng skak, kalau gajah tutup kan bahaya. Kalau gajah tutup kan bahaya ya. Bisa begini, maka jangan. Oleh karena itu raja pindah. Nah, benteng pukul pion. Di sini justru bisa berbalik menang nih pemain putih atau Arjun Erigiasi, tapi sayangnya dia tidak melihat. Itu makanya sebenarnya di sini dia punya peluang untuk menang setelah hitam melakukan langkah benteng menuju petak C3 ini. Tapi sayang situasinya jadi berbalik ya. Maka benteng F2 melindungi kuda dan gajah D4 mengancam benteng. Benteng F1, gajah skak di E5, raja G2, dan benteng pukul pion di petak A2 dengan tempo skak. Ini udah gak enak nih bagi putih, udah gak enak banget ini. Benteng F2 dan benteng C2 luar biasa. Benteng pukul benteng dengan tempo skak, dan raja
H1, Gajah C3, Benteng Skak di B8, Raja H7, dan Pion F6. Tidak terlalu masalah ini langkah pion F6 ini. Raja hitam juga masih aman-aman aja karena benteng putih tidak bisa menempati petak G7. Tidak bisa karena sudah dikontrol oleh Raja hitam. Kan kalau untuk ke petak G7 harus melalui G8. G8 aja udah dikontrol. Jadi udah pasti nggak bisa masuk. Benteng ancam kuda di petak F2. Dan di sini Grandmaster Arjun Erigyasi melakukan kesalahan dengan benteng menuju petak F8. Ini sebenarnya kesalahan yang tidak disengaja ya dengan benteng ke petak F8 ini, karena di sini sisa waktu dari Grandmaster Arjun Erigyasi tinggal 1,3 detik. Oleh karena itu dia pasti pre-move agar waktunya masih menolong untuk tetap bertahan di permainan ini. Makanya dia melakukan langkah benteng menuju petak F8 bukannya melindungi kuda. Maka jelas benteng pukul kuda, benteng pukul pion skak, dan raja G8. Benteng skak di G7, raja F8, raja G2 ancam benteng, dan benteng F4. Benteng pukul pion di petak G6 dan pion B3. Udah tidak tertahankan lagi. Ini pasti pion hitam promosi sudah fix ya. Tidak bisa untuk dihalangi ya. Udah pasti nih. Benteng H6 dan pion B2. Benteng skak dan raja F7. Benteng skak dan raja menuju petak E6. Benteng skak di E7 dan raja D6, benteng B7, dan cukup langkah simpel gajah B4, maka pion hitam sudah pasti promosi. Pion F7, dan seketika setelah hitam melakukan langkah pion promosi menjadi menteri, di sini Grandmaster Arjun Erigyasi memutuskan untuk menyerah karena pion putih tidak bisa promosi karena ada benteng hitam. Dan juga menurut analisa komputer di sini Grandmaster Kirill Shevchenko sudah unggul 7,0. Itu sudah benar-benar kemenangan mutlak buat Grandmaster Kirill Shevchenko. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Selamat buat Grandmaster Kirill Shevchenko berhasil menjadi juara di dalam turnamen Title Tuesday Blitz edisi bulan Februari ini ya, edisi pertama bulan Februari ini ya. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.